Abu Ayyub Al-Ansyari radhiyallahu anhu adalah sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari kalangan Ansor. Namanya adalah Khalid bin Zaid bin Kulaib bin Malik bin An-Najjar. Ia dikenal dengan nama dan kunyahnya. Ibunya adalah Hindun binti Sa'id bin Amr dari Bani Al-Harits bin Al-Khazraj. Ia adalah golongan orang-orang yang awal memeluk agama Islam dari kalangan sahabat. Allah telah meninggikan namanya di timur dan barat, mengangkat kedudukannya di antara kaum muslimin ketika Allah Subhanahu wa taala memilih rumahnya di antara rumah-rumah kaum muslimin seluruhnya sebagai tempat tinggal Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang mulia, manakala beliau tiba di Madinah sebagai muhajir. Cukuplah hal itu sebagai sebuah kebanggaan. Ketika Nabi Shallallahu alaihi wasallam tiba di Madinah, hati penduduknya menyambut beliau dengan penuh sukacita dan kemuliaan yang belum pernah diberikan kepada pendatang. Mata mereka berbinar-binar, memancarkan cinta orang yang mencintai kepada kekasihnya. Mereka membuka hati untuk beliau agar pribadi beliau bersemayam di dalam lubuk hati yang paling dalam. Mereka membuka pintu rumah-rumah mereka dengan harapan beliau berkenan tinggal dan mendapatkan perlakuan paling mulia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam singgah di Kuba di pinggiran Madinah selama 14 hari. Selama itu beliau membangun masjid pertama yang didirikan atas ketakwaan. Kemuliaan beliau meninggalkannya dengan mengendarai unta beliau. Para pemuka Yastrib pun berdiri di jalannya. Setiap orang ingin meraih kemuliaan, ingin agar rumah mereka disinggahi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka berdiri di depan unta Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Satu persatu mereka berkata, "Tinggallah bersama kami wahai Rasulullah. Kami mempunyai kekuatan orang, kekuatan senjata, dan kesanggupan untuk melindungimu." Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada mereka, "Biarkanlah unta ini berjalan karena dia mengikuti perintah." Unta Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terus berjalan menuju tujuan akhirnya. Mata orang banyak mengikutinya, hati mereka mengelilinginya. Setiap unta itu melewati sebuah rumah, pemiliknya pasti bersedih. Penghuninya merasa kehilangan sesuatu, sementara pemilik rumah berikutnya berharap dengan cemas. Unta pun terus berjalan demikian. Orang-orang banyak berjalan mengikutinya. Mereka sangat berkeinginan untuk mengetahui siapa gerangan yang berbahagia meraih karunia besar. Sampai unta itu tiba di sebuah halaman kosong di depan rumah Abu Ayyub Al-Ansyari dan mendurung di sana. Namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak turun darinya. Tidak lama berselang, tiba-tiba unta itu bangkit dan berjalan sementara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melepaskan tali kekangnya. Namun setelah itu, ia kembali ke tempat semula dan dia menderum lagi di sana. Pada saat itu kebahagiaan memayungi hati Abu Ayyub Al-Ansyari. Dia bergegas mendekat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menyambutnya. Membawa perlengkapan beliau di depannya, seolah-olah dia membawa harta perbendaharaan dunia seluruhnya dan membawanya ke dalam rumahnya. Rumah Abu Ayyub sendiri terdiri dari 2 lantai. Abu Ayyub mengosongkan bagian atas dari semua keperluan pribadinya dan keperluan istrinya agar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dapat tinggal di sana. Namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lebih memilih tinggal di bawah. Maka Abu Ayyub menuruti kemauan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan membiarkan beliau tinggal sesukanya. Malam pun tiba. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beranjak ke tempat tidur beliau. Abu Ayyub dan istrinya naik ke lantai atas. Begitu Abu Ayyub menutup pintu, dia menoleh kepada istrinya dan berkata, "Celaka kita, apa yang kita lakukan? Pantaskah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di bawah sedangkan kita di atas? Apakah kita berada di antara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan wahyu? Kalau begini niscaya kita akan binasa." Suami istri itu pun terdiam kebingungan. Keduanya tidak tahu harus berbuat apa. Keduanya bisa sedikit lega manakala keduanya menepi ke sisi lain di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak berada di bawahnya. Mereka berdua tetap di tempat itu tidak meninggalkannya kecuali dalam keadaan berjalan di pinggir menjauhi bagian tengah. Pagi pun tiba. Abu Ayyub berkata kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Demi Allah ya Rasulullah, semalam kami tidak bisa tidur, tidak dengan diriku dan tidak pula dengan Ummu Ayyub." Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun bertanya, "Kenapa?" Abu Ayyub berkata, "Aku teringat bahwa aku berada di atas rumah di mana engkau berada di bawahnya. Jika aku bergerak, maka debu-debu akan berhamburan menimpamu. Di samping itu aku berada di antara dirimu dengan wahyu." Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jangan difikirkan wahai Abu Ayyub, lebih mudah bagiku kalau aku di bawah, karena banyaknya orang-orang yang hendak menemuiku." Abu Ayyub pun berkata, "Aku menuruti perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun di suatu malam yang dingin, sebuah gentong air kami pecah. Airnya berceceran di atas lantai. Maka aku dan Ummu Ayyub mengambil selembar kain yang selama ini kami gunakan sebagai selimut. Kami tidak memiliki selainnya.
Kami berusaha mengelap dan mengeringkan air dengan kain itu. Kami khawatir ia akan menetes kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di pagi hari aku menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan aku berkata kepada beliau, "Aku korbankan bapa dan ibuku demi dirimu ya Rasulullah. Aku tetap tidak suka berada di atasmu dan engkau berada di bawahku." Kemudian aku menceritakan berita gentong yang pecah. Maka beliau menyanggupi dan beliau naik ke atas. Aku dan Ummu Ayyub pun turun ke bawah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tinggal di rumah Abu Ayyub selama kurang lebih 7 bulan, sampai rampungnya pembangunan masjid di tanah kosong di mana unta Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berhenti di sana. Beliau pindah ke kamar-kamar yang dibangun di sekitar masjid untuk beliau dan istri-istri beliau. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tetap menjadi tetangga bagi Abu Ayyub, 2 orang mulia yang saling bertetangga.